Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin update. So it's gonna be a very quick update. Tadi kita udah update ke teman-teman seputar XRP, opportunity-nya seperti apa, kemudian apa yang perlu kita antisipasi untuk ngeliat XRP rally lagi. Tentu saja di sana udah ada komen dari teman-teman juga ya untuk next altcoins update, dan seperti yang saya janjikan, mungkin mau info aja atau mau remind kembali ke teman-teman karena di roadmap on Bitcoin itu udah mencapai 500 likes ya. Jadi kita akan adakan live streaming khusus untuk ngebahas seputar altcoins. Nanti kita bakal adain sekitar akhir pekan ini. Info akan saya kembali ya. Infonya akan saya informasi jadwalnya akan saya infokan kembali ke teman-teman melalui grup Telegram, and of course melalui Bitcoin update sehari-hari. So teman-teman sekalian, kemarin kita udah ngebahas banyak banget ya seputar fundamental, poin-poin utama yang sebenarnya kalau menurut saya sih sangat berkorelasi dengan pergerakan harga dari Bitcoin. Jadi saya cukup percaya apa yang menjadi langkah The Fed berikutnya itu akan memberikan kita semacam tambahan konfirmasi. Tentu saja ini di luar dari sentimen Bitcoin ETF yang tampaknya akan sangat positif sekali. Kenapa saya cukup yakin dari posisi The Fed ya? Sebetulnya karena salah satu faktor lainnya ya, kita bisa lihat S&P 500 dan juga Nasdaq ini juga sama posisinya udah mau mendekati all time high-nya, dan rally-nya mereka juga masih aktif gitu loh sampai sekarang ya. Jadi saya pikir pergerakan market sejalan, stock market sejalan, Bitcoin sejalan gitu. Dan of course yang nggak kalah sejalan juga adalah XAU gitu ya. At least XAU secara pergerakan, kalau kita lihat dari perspektif time frame daily, sebenarnya ini udah ada pergerakan yang cukup oke gitu ya. Previously saya sempat beberapa kali update, tapi ini udah lama banget ya nggak update ya. Supposed to be update-nya ada di sini harusnya sih. For XAU ya, previously teman-teman ya. Ya udah lama nggak update lah intinya. Tapi I don't know guys, if you think XAU USD adalah sesuatu yang menarik untuk diupdate ya, mungkin boleh kalau komen juga ya, untuk kasih tahu ke saya teman-teman. Mungkin nanti sesekali saya bikinin video update ya, mungkin iseng-iseng aja untuk selipin ya, selingan lah di luar daripada kripto. So kita balik lagi ke Bitcoin terlebih dahulu. Kemarin update saya cuma menekankan ya soal Bitcoin itu ada Fibonacci 1272 di 44.336, and turns out I think untuk sementara waktu ini adalah ini lokal top lah ya kalau kita bisa bilang, sebab harganya konsolidasi. Tapi yang saya percaya sampai dengan saat ini secara momentum ini overall-nya masih bagus sekali, no sign of weakness ya, buyer still in control. Mungkin kalau perspektif time frame daily dia closing dalam keadaan doji atau bearish ya, mungkin itu as a first sign aja. But as I said before teman-teman sekalian, if you see price of Bitcoin pullback ya, mungkin dia retest ke EMA 21 atau mungkin dia nge-fill fair value gap ya somewhere in the middle, menurut saya itu nggak ada masalah. Memang pullback yang diperlukan untuk kita ngelihat dia rally kembali. Jadi kalau saya mungkin di video Bitcoin sekarang ya, sekalian saya pengen sampaikan mungkin some idea ya, at least this is my plan gitu loh teman-teman sekalian. Bitcoin kemarin rally gitu ya, kita ngelihat altcoins adalah beberapa yang kebagian money flow-nya tuh cukup deras, cukup signifikan, dan ya bisa dibilang ya quite perfect lah ya untuk bisa make money, baik itu di futures ataupun teman-teman yang tradingnya by spot only. And saat ini concern saya cuma satu teman-teman, lihat Bitcoin harga udah tinggi, kita belum ngalamin pullback sama sekali. There's no retracement, there's no pullback. Teman-teman ingat ya, always everyone, ketika Bitcoin after impulsive itu selalu diiringi dengan yang namanya konsolidasi. Ya ini selalu terjadi, nggak sekali dua kali, tapi sekian banyak kali. Ya, as you can see here, drop ya, konsolidasi. Oke, another one. Oops, sorry teman-teman, kepencet ya. Mohon maaf. Oke, kita update di sini ya. Ada kita ngelihat dia rally ya, a little bit consolidation again ya, before price make a move lagi. Kemudian dia rally ya, sama di sini naik turun, rally, kemudian dia konsolidasi. Ya kan? Di sini juga sama teman-teman, dia turun, kemudian konsolidasi.
Ya, di sini pun sama, dia rally, kemudian ada konsolidasi. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat historical movement daripada Bitcoin sendiri, nggak sekali dua kali dia nunjukin ada konsolidasi ya, every time harga setelah bergerak impulse. Nah, jadi kalau misalkan seandainya ini pun sama ya kan, kita naik, rally, impulsif, and then konsolidasi. What if price going up and then konsolidasi? Ya, nah ini yang kita belum tahu teman-teman sekalian, karena baru hari pertama nih kita ngelihat Bitcoin finally stop dari rally-nya gitu ya. 5 hari berturut-turut ya naik lumayan signifikan, kemudian naik lagi, bullish candle lagi, and then for the first time kita ngelihat candle yang tidak terlalu besar volumenya dan closingnya itu berada tepat sekali di bawah high level kemarin ya. Jadi technically kita bisa katakan ini adalah inside bar guys ya. Jadi body candle dan pergerakan hari ini itu di dalam dari pergerakan candle kemarin. Nah, ini kalau misalkan posisi kayak gini, ini bisa mengisyaratkan awal dari konsolidasi. At least itu berdasarkan teorinya dan yang saya pelajarin. And as you can see here, ini sebagai contoh teman-teman sekalian ya, ini juga sama ya. Pertama kali kita close body di dalam, ya udah pergerakan besoknya cenderung konsolidasi berada di dalamnya. Atau kita biasa sebut itu istilahnya dengan mother's candle. So, untuk time frame daily, saya bakal leave this trend line, bukan this trend line sih, lebih ke support line atau resistance support line ya di sini, titik-titik-titik. Teman-teman mungkin bisa lihat, saya coba untuk ganti jadi dash line aja lah ya, biar lebih enak teman-teman. Nah, ini kita lihat dulu nih, apakah pergerakan Bitcoin akan terkonsolidasi ya dalam 2 atau 3 hari ke depan. Tapi yang pasti hari ini, karena dia akan closing dalam keadaan seperti ini, saya pikir ini very likely menjadi bagian dari memang perlu hit up, perlu isi lah ya, isi momentum ya kan, perlu recharge. Kalau bilangnya isi ya teman-teman, isi bensin maksud saya ya. Jadi kita perlu isi bensin, perlu recharge, dan I don't know guys, you can see this as, you can call it as a descending triangle. Kamu mau bilang ini symmetrical triangle juga nggak salah gitu ya. Kamu mau bilang ini membentuk falling wedge ya, falling wedge mungkin belum lah ya, unless dia turun lagi terus dia mantul lagi ya. Tapi intinya teman-teman apa? Intinya adalah there's no higher high and there's no higher low. I mean there's no higher high and then no lower low ya. Jadi harga technically hanya konsolidasi di tengah-tengah aja. Plus kalau kita tambahin exponential moving average 21. This is what important teman-teman sekalian. Kalau buat saya ya, perspektif saya. As long EMA 8 dan 21 tidak berpotongan seperti ini, maka teman-teman bisa lihat Bitcoin perfect banget maintain di atas EMA 21. Semenjak ini crossing up ya, crossing lagi, jadi kayak kebanyakan makan roti kayaknya nih teman-teman ya. Harga naik, retest EMA 21, naik lagi, konsolidasi, testing EMA 21, naik lagi, testing lagi, EMA 21, naik lagi, testing lagi, EMA 21 ya, holding di sini, no shift ya kan, EMA 8 di atas, EMA 21 tetap di atas, and then look ya, sampai dengan hari ini. Jadi sebetulnya kalaupun kita mengantisipasi Bitcoin bisa koreksi dalam jangka waktu pendek, well, I think the first indication yang harus terjadi oleh Bitcoin saat ini adalah closing di bawah EMA 21 dengan posisi progress yang agresif dan impulsif ya, plus di bawah support level ini ya. Selama itu tidak terjadi, maka Bitcoin fine. Kalian bisa lihat Bitcoin mungkin meneruskan kembali penguatannya dan kembali rebound lagi ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau perspektif saya, more or less saya ngelihat ini sebagai dia sedang create base ya. Ini juga saya sampaikan ke teman-teman beberapa kali, atau lebih tepatnya berkali-kali sih, bahwa selama struktur tren masih dalam keadaan bullish, well, the only thing yang bisa kita lakukan adalah follow up dengan buy atau long position gitu ya. Cuman seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita berbicara Bitcoin price saat ini melihat indikasi entah itu konsolidasi atau ada potensi untuk pullback, saya pribadi sudah mulai narik rem ya, rem dalam artian beberapa altcoins position yang kemarin saya open itu udah saya secure ya, udah close dalam keadaan profit. Even ORDI ya, kalau teman-teman yang lihat instastory saya dapat gain cukup signifikan dari ORDI pada bulan ini, baru opening ya, luar biasa sekali. Dan
udah take profit juga ya, jadi kena stop loss plus ya gara-gara harga hari ini dibanting turun lumayan signifikan, dan itu disebabkan oleh Bitcoin dominance nanjak juga. Jadi teman-teman harus antisipasi buat yang lagi pada asik-asik trading di altcoins. Ingat aja satu teman-teman, jangan sampai overconfident dan jangan sampai terlalu banyak posisinya, jadi over trade dan over risking, dan itu malah jadi berbahaya ya ketika Bitcoinnya koreksi, suka tidak suka, mau tidak mau altcoin juga pasti akan ikut runtuh ya, minimal ikutan pullback, tapi ada 1 atau 2 atau 3 mungkin atau bahkan lebih ya yang biasanya bergerak cenderung di luar daripada harga Bitcoin, atau turunnya bareng tapi naiknya biasanya cepat. Nah itu udah merupakan part yang seringkali terjadi pada cycle Bitcoin ya ketika saya melakukan transaksi. Jadi ketika kita udah mendapati Bitcoin saat ini udah berada di level-level crucial, mungkin udah boleh pertimbangkan untuk kemarin misalnya open nih 5 posisi, 6 posisi dihajar. Ya, mungkin sekarang 2 aja dulu cukup atau 1 aja cukup gitu ya. Kita ngelihat lagi sampai ada setup yang bagus terpresent lagi di market, baru nanti kita hajar lagi. Itu sih kalau plannya saya ya. Saya sharing aja ke teman-teman biar teman-teman punya gambaran ya. As a trader kita juga harus tahu kapan tarik rem, kapan kita ngegas kencang. Itu aja sih mungkin. Alright, so God bless for all of you. Thank you very much guys yang udah nonton video ini. Semoga informasi dan value-nya bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di update berikutnya. Cheers and bye-bye guys.